Pernah nggak sih kalian itu ngerasa kalau kebutuhan itu terus ada dan terus bertambah? Nah, daripada bingung, mendingan kalian ikut aku untuk breakdown topik ini. Dalam ilmu ekonomi, hal ini sering disebut sebagai masalah ekonomi, di mana kebutuhan manusia itu terus bertambah dan tidak ada batasnya, sedangkan alat pemuasnya sangat terbatas. Nah, kebutuhan sendiri adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup dan mempertahankan hidupnya. Untuk mengetahui hal ini lebih dalam, kita juga perlu tahu bagaimana kebutuhan manusia itu diklasifikasikan. Yang pertama, kebutuhan manusia itu diklasifikasikan berdasarkan intensitas atau kepentingannya. Intensitas sendiri dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan seperti makan, minum, tempat tinggal, dan juga pakaian. Dan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder terdiri dari hiburan, olahraga, ataupun pakaian tambahan buat nongkrong di coffee shop dekat rumah. Dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier sendiri adalah kebutuhan akan barang-barang mewah untuk menaikkan value atau tingkat sosial. Contohnya, kalau semisal kamu pengen banget beli mobil atau Hermes Birkin kayak punya artis-artis. 3 jenis tadi itu ibarat kamu punya HP, tapi kamu nggak punya baterai. Emang bisa dipakai? Nah, itu seperti kebutuhan primer. Terus, kalau misal kamu punya HP, punya baterai, tapi kamu nggak punya aplikasi di dalamnya. Emang nyaman digunainya? Itu adalah kebutuhan sekunder. Terus, kalau kamu cuma beli HP keren, upgrade HP padahal HP yang lama masih bisa dipakai, itu namanya kebutuhan tersier. Kamu hanya beli buat gaya-gayaan dan menaikkan status sosial. Klasifikasi kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan sifatnya. Apa sih itu? Kebutuhan manusia itu mencakup kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani sendiri mencakup olahraga, makan, minum, dan masih banyak lagi. Sedangkan kebutuhan rohani sendiri itu seperti pendidikan, hiburan, atau ibadah. Nah, gimana? Simple kan? Lalu, kebutuhan yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan waktunya. Ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan sekarang itu ibarat kamu lagi ujian online terus tiba-tiba laptop kamu rusak. Mau nggak mau, kamu harus lari ke warnet atau cari pinjaman ke temenmu biar kamu bisa lanjut ujian online kan? Nah, itu yang disebut kebutuhan sekarang. Harus kamu penuhi sekarang juga, dan harus kamu penuhi dalam waktu dekat. Tapi, kalau kamu mau upgrade laptop ke spek yang lebih oke dan lebih dewa, itu namanya kebutuhan masa depan. Kamu bisa nyiapin itu dalam jangka waktu yang panjang. Kamu bisa nabung dulu, atau kamu bisa mencicil untuk mengupgrade laptopmu. Klasifikasi yang terakhir adalah klasifikasi kebutuhan manusia berdasarkan subjek. Subjeknya ada individu dan juga kolektif. Itu ibarat kamu pengen upgrade skill kamu dalam berbahasa Inggris. Kamu pasti akan ikut kursus kan? Nah, itulah kebutuhan individu. Terus, kalau kolektif contohnya apa? Semisal, kamu tinggal di kos-kosan, lalu wifi kos mati. Yang terdampak pasti bukan hanya kamu, tapi semua orang. Itulah yang disebut kebutuhan kolektif. Nah, selain diklasifikasikan, kebutuhan manusia juga dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor usia. Semakin tua usia manusia, maka semakin banyak kebutuhannya. Yang kedua, dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Orang yang tinggal di daerah tropis dan di daerah yang dingin pasti berbeda kan kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah faktor pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, kebutuhan juga semakin beragam. Apalagi kalau pendapatan semakin tinggi. Biasanya orang-orang yang berpendapatan tinggi memiliki kebutuhan yang semakin banyak. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini memunculkan kebutuhan baru,
seperti internet dan gadget. Yang selanjutnya ada status sosial. Status sosial itu mempengaruhi gaya hidup dan jenis kebutuhan. Lalu, yang terakhir ada selera atau preferensi. Setiap orang memiliki keinginan yang berbeda sesuai dengan seleranya masing-masing. So, here's the deal. Kebutuhan kita itu unlimited banget ya. Bisa diklasifikasikan berdasarkan intensitas, waktu, sifat, dan siapa yang membutuhkannya. Selain itu, faktor pendukung juga berperan penting dalam menentukan kebutuhan kita, seperti usia, jenis kelamin, lingkungan, dan yang paling penting, keuangan kita. Jadi, kita harus pinter-pinter nentuin mana yang cuma keinginan dan mana yang kebutuhan.